Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan. Bagaimanapun, dengan menjaga kesehatan itu salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan pelajaran tematik tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Sudah siap semuanya? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Baiklah, setelah berdoa kita akan mulai. Materi pembelajaran kali ini yaitu tentang iklan elektronik dan materi zat tunggal dan zat campuran. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada minggu siang, Lani asyik menonton televisi. Di televisi ada iklan sirup. Lani terpengaruh iklan sirup di televisi. Lani ingin membuat es sirup. Lani kemudian meminta ibu untuk mengajarkan cara membuat es sirup. Saat hendak membuat es sirup, ternyata gula di dapur habis. Ibu lalu meminta Lani membeli gula di warung. Dengan senang hati, Lani membeli gula ke warung. Setelah membeli gula, Lani dan ibunya melanjutkan membuat es sirup. Dalam larutan sirup terdapat dua penyusun larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu, sirup termasuk zat campuran. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Bagaimanakah perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran? Nah, mari kita temukan jawabannya pada materi berikut ini. Ketika Lani melihat iklan di televisi, itu merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Iklan elektronik ada 3 macam. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau suara atau kata-kata manusia yang teratur, lalu musik atau perpaduan bunyi-bunyian yang teratur, dengan ritme tertentu dan harmonis, dan juga ada efek suara, yaitu suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Berikutnya yang kedua yaitu iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Yang ketiga yaitu iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis iklan elektronik. Berikutnya kita akan membahas tentang materi zat tunggal dan zat campuran. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, tanah, pasir, batu, emas, dan juga kayu. Materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada 2 jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam yaitu perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, dan nitrogen, serta karbon. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam,
air, dan gula. Kenapa air disebut senyawa? Karena air adalah zat tunggal yang terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Berikutnya kita akan membahas tentang zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup, yaitu campuran gula, pewarna, dan air. Ada juga larutan oralit, yaitu campuran air dan garam, dan udara yaitu campuran gas-gas. Sedangkan zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya yaitu air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Ya, demikian materi pembelajaran untuk kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.